semakin banyak aminnya, semakin dengki orang Yahudi. Karena orang Yahudi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin aminnya banyak, jamaahnya banyak, itu semakin dengki. Maka masjid-masjid harus dikurangi jamaahnya, sehingga aminnya itu semakin kecil, semakin sedikit. Sekarang harus diperintahkan untuk harus berjarak. Yang kedua, takut juga, takut dengan jamaah masjid. Ini keberhasilan orang Yahudi untuk mengurangi umat Islam supaya tidak berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satunya kalau dalam baca Al-Fatihah, walaupun amin, semakin
semakin banyak aminnya, semakin dengki orang Yahudi. Karena orang Yahudi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin aminnya banyak, jamaahnya banyak, itu semakin dengki. Maka masjid harus dikurangi jamaahnya, sehingga aminnya itu semakin kecil, semakin sedikit. Sekarang harus diperintahkan untuk 2 jamaah. Saya jamaah di masjid, masjidnya besar, jamaahnya hanya 5, karena harus berjarak. Yang kedua takut juga, takut dengan jamaah di masjid. Ini keberhasilan orang Yahudi untuk mengurangi umat Islam supaya tidak berjamaah, terutama subuh. Kalau sholat subuh semakin banyak itu orang Yahudi semakin sakit hati. Oleh sebab itu di sini disampaikan bahwa syarat-syarat untuk kembali kepada kebangkitan umat Islam, walaupun umat Islam itu ditekan, semakin ditekan semakin bangkit umat Islam. Sekarang semarak generasi muda, di mana-mana tahfidz Quran, pondok pesantren, tahfidz Quran itu nanti menakutkan orang Yahudi. Syarat yang pertama umat Islam ini supaya bangkit adalah umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ke pengambilan keputusan. Jadi umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan keputusan, tidak boleh yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiqullah wa atiiqur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa 59. Hai orang-orang yang beriman, insyaallah kita beriman. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi harus kita berusaha tekad bahwa itu kita ini supaya selamat, supaya bangkit umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa saja kembali kepada Sunnah? Banyak sekali. Kembali kepada Sunnah, aturan-aturan kita itu banyak sekali. Mulai dari mau makan, mau tidur, pas kita makan, setelah makan itu banyak sekali. Itu hal yang kecil itu semua diatur dalam Islam ini, tidak ada yang tidak diatur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir. Maka beliau bersabda, wahai manusia, itu manusia semuanya, sesungguhnya telah meninggalkan bagi kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih. Ini pesan dari Rasulullah bahwa siapa saja yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah secara kuat, secara mantap, maka dijamin oleh Rasulullah bahwa hidupnya selama-lamanya tidak akan tersesat. Pasti tidak akan tersesat. Kalau orang yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah itu, insya Allah orang-orang yang
Esa. Ya. Ketuhanan itu adalah yang Maha Esa, adalah tauhid. Ya. Ini ajaran pertama di dalam Islam itu adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah ajaran la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hablum minallah. Kalau memegang tali Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan orang ini akan baik terhadap sesamanya, akan baik terhadap bangsanya, akan baik terhadap negaranya. Itu pasti dipastikan. Oleh sebab itu kita harus memegang teguh Al-Quran dan Sunnah ini sekuatnya. Tidak tahu Pak, yang tidak tahu bertanya. Bertanya kepada yang tahu, yang mengerti, yang banyak belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada 5 pilar umat Islam akan bangkit ini, yaitu adalah bagaimana umat Islam ini berislamnya secara kafah. Yang kedua, kafah itu adalah keseluruhan. Semua ajaran Islam itu dilaksanakan dengan kafah. Kalau ibadahnya secara Islam, kemudian ekonominya secara Islam, kemudian politiknya secara Islam, politik yang jujur, politik yang tidak banyak bohong, ini bagian dari Islam. Berkata jujur itu adalah bagian dari Islam. Jadi ekonominya Islam, politiknya Islam, Islam yang benar. Kemudian sosialnya juga sosial Islam, bukan sosialis ala Rusia, boleh, ala komunis tidak boleh. Ini untuk syarat untuk bangkit, syarat untuk selamat umat Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Tapi setan itu tidak nyata. Setan itu tidak kelihatan. Ini kelebihannya setan. Dia melihat kita, tapi kita tidak melihat setan. Ada setan. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan setan itu tidak sekedar percaya, bahkan dialog setan itu. Setan itu dialog. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, sama Allah, itu lebih jelek daripada setan. Karena setan itu percaya adanya Allah, bahkan dialog sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, saat diciptakan Adam manusia, kemudian setan suruh bersujud, iblis suruh bersujud, tidak mau, tidak mau karena iblis merasa baik, merasa baik penciptaannya. Saya dari api, manusia dari tanah. Baiknya gimana? Api dan tanah, yaitu rasanya iblis dan setan. Jadi kalau kita tidak berislam secara kafah, secara keseluruhan, ibadah secara Islam, tapi ekonominya, pergaulannya, pakaiannya, cara makannya tidak pakai Islam, itu berarti tidak secara keseluruhan kafah. Hanya sholat yang secara mahdoh, secara ritual Islam. Haji, habis dari haji, pulang dari haji, begitu pembagian waris tidak pakai Islam. Ada banyak begitu, banyak pembagian waris tidak pakai Islam. Ini yang benar. Padahal sudah dilihatkan lima rukun Islam. Pada ayat tersebut di atas, Allah diperintahkan agar kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan hanya masuk Islam pada sebagian saja dan mengabaikan aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itu, baik dari segi ibadah, muamalah itu pergaulan,
ya secara individu ya, maupun sosial lainnya hendaknya dilakukan dengan sesuai ajaran Islam. Ketika pembagian waris itu ya harus pakai Islam. Kalau tidak malah bingung malah. Di Inggris sana itu tidak ada aturan pembagian waris. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak punya rincian tentang pembagian waris. Ya. Begitu keluarga bentrok, ya, bagaimana caranya? Ambil seorang ustaz. Ya. Ini bagaimana? Karena di Islam itu rinci sekali pembagian waris. Anak lanang itu biro, anak wedok itu biro. Itu di tempatnya tidak ada agama yang lain tidak bisa berbagi seperti itu. Kalau tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, bagaimana pembagian warisnya? Karena laki-laki itu adalah pembatas untuk ke atasnya. Ya. Maka ibunya dapat, saudara laki-laki yang meninggal itu dapat. Rinci begitu Islam. Tidak ada agama yang rinci seperti ini. Tidak ada. Maka kita harus berislam secara kafah. Mudah-mudahan kita berusaha untuk berislam secara kafah dan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam